kami mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, entah kenapa suara agak kurang jelas. Ini saged dilanjut mungkin saking awal ya, bagaimana makna persahabatan itu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Namanya kalau para santri rahimakumullah, ya, sedikit mengulang dari apa yang tadi Bapak sudah sampaikan, bahwa pertemuan kita ini Bapak beri judul Sinau Urip karena memang kita belajar dari banyak hal yang ada dalam kehidupan. Ya, jadi Sinau Urip ini ada dua makna. Belajar dari kehidupan, kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai apapun yang ada di sekitar kita, ya, benda mati maupun benda hidup. Bisa kita ambil pelajaran, ya. Kita bisa belajar dari pohon, kita bisa belajar dari padi, kita bisa belajar dari bagaimana burung berterbangan, bagaimana burung itu begitu tawakalnya, ya. Sehingga ada kitab yang menggambarkan, ya, burung emprit, ya, seperti itu. Belajar dari kehidupan yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana kita belajar untuk hidup. Belajar untuk hidup. Bagaimana kita survive, ya, bisa survive, bisa hidup dalam bermasyarakat sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dua hal ini Sinau Urip itu. Pertama, belajar dari kehidupan, yang kedua belajar untuk hidup. Para santri rahimakumullah, untuk kali ini ada satu topik yaitu berkaitan dengan persahabatan. Mengapa ini penting? Nah, begini ceritanya. Ketika Bayi Romli masih sugeng, masih hidup, ya, ada seorang santri yang pamit, karena dia sudah menuntaskan mondoknya di Darul Ulum ini. Pamit kepada Mbah Yai, ya persis seperti santri-santri selayaknya, ya. Minta ridhonya, minta ikhlasnya, barangkali selama di pondok memiliki kesalahan dengan para kiainya, ya. Maka kemudian pamit, ya. Yai, saya mohon izin, mohon diikhlaskan, mohon diridhoi semua apa yang telah Yai berikan ke saya, dan barangkali saya punya kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tentu banyak kesalahan, ya. Setelah itu kemudian santri ini minta ijazah, ya. Minta ijazah wirid. Yai, kula panjenengan paringi wiritan, bagaimana saya bisa menjadi orang yang sakti, karena di kampung saya itu banyak orang-orang yang tidak makan ditembak, ya, tidak makan senjata, tidak mempan senjata. Saya mohon doanya Yai, berikan kami ijazah wirid yang bisa membuat saya sakti. Si santri ini menunggu jawaban Mbah Romli. Tapi apa kata Mbah Romli? Ya. Wis lakonono ae opo sing wis kok lakoni nduk pondok. Lakukan apa saja yang selama ini telah engkau amalkan di Darul Ulum itu, ya. Istighosahnya, jamaahnya lakukan. Nek awakmu kepingin dadi wong sakti, yaiku wong sakti adalah orang yang banyak konconi, wong sing akeh konconi. Orang sakti itu adalah orang yang banyak temannya. Semakin sakti seseorang, berarti dia semakin banyak temannya, atau sebaliknya, semakin banyak teman dari orang itu, maka semakin sakti orang. Ini maknanya dalam sekali. Mencari teman itu tidak gampang. Mencari teman tidak gampang. Bayi Romli pesannya, orang sakti itu yaitu orang yang banyak temannya.
maka otomatis kita harus berpikir bagaimana kita bisa mencari teman atau menjadi teman yang baik. Terlebih-lebih lagi para santri rahimakumullah, ya. Dalam Al-Quran jelas, ya, wa amruhum syura bainahum, ya. Dan atas urusan-urusan kamu, urusan-urusan kalian, ya, syura bainahum, musyawarahkan di antaramu. Artinya apa? Berarti kita dalam hidup itu perlu orang lain untuk kita ajak musyawarah, kita ajak berunding, kita ajak ngomong-ngomong, ya. Kita tidak sendirian. Beda, ya, kalau kita hidup di hutan, hidup di gunung, ya, menjadi pertapa, kita nggak perlu bermusyawarah dengan siapa, orang sendirian. Tapi begitu kita ini bermasyarakat, kita harus mau bermusyawarah, karena itu sudah perintah Gusti Allah. Siapa teman yang bisa kita ajak musyawarah, partner musyawarah kita? Sahabat. Sahabatlah partner musyawarah kita yang bagus, ya. Di dalam ta'lim itu, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, menggambarkan bahwa tentang musyawarah ini ada 3 jenis manusia, ya, yaitu manusia yang sempurna, manusia yang setengah sempurna, dan manusia yang tidak sempurna. Siapa manusia yang sempurna? Yaitu manusia yang senang bermusyawarah dan dia memiliki pendapat yang tepat. Senang bermusyawarah, memiliki pendapat yang tepat. Jadi kalau usulnya itu berempurna. Senang bermusyawarah dan mengeluarkan pendapat yang tepat. Nah, ini kalau dikaji dalam sekali. Bagaimana kita bisa memiliki pendapat yang tepat? Tentu harus punya ilmunya. Bagaimana kita punya ilmu? Ya harus ngaji, harus belajar, harus mondok. Oh, dalam sekali itu nanti. Itu manusia yang sempurna. Yang kedua, manusia yang setengah sempurna. Manusia yang senang bermusyawarah tapi tidak memiliki pendapat yang tepat. Atau manusia yang memiliki pendapat yang tepat tapi tidak senang musyawarah. Ini manusia yang setengah sempurna. Senang bermusyawarah, tapi kalau bermusyawarah itu usulan-usulannya, pendapat-pendapatnya asgun, asal bunyi. Atau dia itu mungkin pinter, pendapatnya tepat, tapi tidak pernah mau diajak musyawarah. Ini orang-orang yang setengah sempurna. Yang terakhir, kelompok yang ketiga, manusia yang tidak sempurna. Siapa itu? Ya tidak senang musyawarah, ya tidak punya pendapat yang tepat, ya tidak rundingan, tidak rapat gak tahu melo, ya. Melo aja tidak tahu. Kalau ditanya bagaimana pendapat kamu tentang apa kenyataan, nggak punya pendapat. Nah ini manusia yang tidak sempurna. Oleh karena itu para santri rahimakumullah, ya, saatnya kita dalam kehidupan ini, saya yakin para santri saat ini sedang berada di rumah, ya, karena adanya virus COVID-19 ini. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, ya, sikapnya orang-orang, ya, sikapnya tetangga kita. Ada yang mengatakan apa ini COVID ini sebagai sesuatu yang semata-mata hukuman dari Gusti Allah. Ada yang mengatakan ini sebagai ujian, macam-macam lah, ya, pendapat. Ada yang mengatakan pemerintah berlebihan, ada yang mengatakan wah ini menyiksa, atau katakanlah kebijakan-kebijakan ini memberatkan, segala macam. Itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Oh ternyata pendapat orang demikian banyak. Nah berkaitan dengan sahabat, bagaimana kita punya partner musyawarah yang baik? Maka kita harus memiliki sahabat yang tepat, sahabat yang baik. Bagaimana sahabat yang baik? Nah, ini para santri rahimakumullah, kita tidak perlu menuntut orang untuk menjadi sahabat kita yang baik, ya. Tapi kita mari ibda binafsik, memulai dari diri sendiri,
bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik. Kalau dari diri kita sendiri semuanya berusaha untuk menjadi sahabat yang baik, maka insya Allah ya, alumni Darul Ulum atau orang santri-santri Darul Ulum ini nanti dimanapun akan diterima. Kalau sudah kehadiran kita diterima oleh masyarakat, maka otomatis ide-ide kita, gagasan-gagasan kita, pendapat-pendapat kita akan lebih mudah untuk diterima juga. Pertanyaannya sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menjadi sahabat yang baik? Ini catat ini anak-anak, para santri rahimahumullah. Yang pertama, kita harus memiliki sifat empatif. Apa itu empatif? Empatif yaitu bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau kita bersahabat dengan si A, maka bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh A. Jadi rasaku juga rasamu, rasamu juga rasaku. Wah, itu seperti itu. Ketika dia sedih, kita juga sedih. Ketika dia senang, kita juga senang. Ketika dia bahagia, kita bahagia. Ketika dia duka, kita juga duka. Kita bisa merasakan seolah-olah apa yang dia rasakan, kita rasakan juga. Itu tidak mudah. Ya, para santri itu tidak mudah. Begitu ada rasa hasut, begitu ada rasa iri, hilang itu, empatif itu. Maka sahabat yang bagus sesungguhnya adalah sahabat yang sedikit pun tidak ada rasa hasut di dalamnya. Empatif. Banyak kan orang kita bisa mengetahui ada istilahnya SMS. Ya, senang melihat yang lain sedih. Ya, jadi dia senang kalau temannya sedih. Atau sebaliknya, sedih melihat orang lain senang. Nah, kalau seperti itu, dalam hati kita masih ada seperti itu. Ya, sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih. Nah, sudah. Jangan berharap kita menjadi sahabat yang baik. Ya, berarti kita tidak bisa empatif. Ya, ini berbahaya sekali kalau orang seperti itu. Kalau kita punya sifat seperti itu, senang melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang, wah sudah, nggak bisa menjadi sahabat yang baik. Ya, itu yang pertama, empatif. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik? Kita harus memiliki gagasan, sifat yang solutif. Apa itu solutif? Solutif itu bisa mencerahkan, bisa menjadi pemberi jalan keluar bagi orang-orang yang sekitar kita. Jangan menjadi orang yang menimbulkan masalah, tapi pemecah masalah. Ada temannya datang, umpamanya, aku iki menipu pelajaran matematika. Aku gak iso matematika, padahal kerjaan tugas. Nah, ketika maka kita sebagai sahabat yang baik harus solutif. Oh, ini loh, Mbak. Ya apa? Ayo sinau bareng karo aku nang gone Mbak iki. Mamanya kebetulan ya di Astika itu ada mahasiswa matematika Unibdu seperti itu. Ayo nang gone Mbak iku. Aku yo kok kepengin belajar matematika. Maka si teman tadi yang curhat ke kita itu merasa, oh ternyata aku nggak sendirian. Dan ini ada solusi. Nah seperti itu. Sahabat yang bagus adalah sahabat yang solutif. Jangan kemudian, ya ini kadang-kadang seperti itu kan. Jangan kemudian begitu ada teman kita yang curhat, aku ya apa iki? Gak iso bahasa Inggris. Malah kita anjir-anjirkan bahasa Inggris diulangi mulai apa SD kita gak iso biyen nanti awakmu loh sudah ya. Kalau sudah kita gitukan teman itu tadi sudah gak akan lagi curhat ke kita
kita nggak akan menjadi sahabat yang baik. Alangkah indahnya ketika kita menerima curhatan dari teman, kita menunjukkan, ya, selain sikap empati tadi, kita jalan keluar. Begitu dia curhat ke kita nggak bisa bahasa Inggris, oh iya pancene angin bahasa Inggris aku yo gak iso biyen. Tapi aku mari rumangsa gak iso, setelah saya nggak bisa, aku di buku iki apik. Ini pelajaran bahasa Inggris. Kita tunjukkan, ya solutif. Jadi jadilah orang yang bisa berjalan keluar. Dengan begitu, orang akan merasa bahwa kita itu bukan orang lain. Kita itu sahabat yang baik. Kita itu orang yang bisa mencarikan jalan keluar. Itu yang kedua. Jadi bagaimana kita bisa menjadi teman atau sahabat yang solutif. Yang ketiga, bagaimana kita ini memiliki sifat yang apresiatif. Apa itu apresiatif? Menghargai apapun yang dilakukan oleh teman kita. Jadi jangan sampai kita itu sebagai teman yang suka ngenyek, apalagi lidah kita itu tajam. Apapun yang dilakukan kita jelekkan. Apresiasi dong. Ya. Oh alhamdulillah, sopo sing nyapu iku mang senang kamar, oh aku nyapu, apik nyapu. Nah, seandainya bagaimana kalau mamanya nyapunya tidak bersih? Kita tetap apresiasi. Sopo sing nyapu iku mang aku. Nah, berarti aku mang anu bae, sapune kurang apa iku kurang kandel, itu apa ini ya, apresiasi, puji dulu, jangan kemudian belum apa-apa langsung iki sopo sing nyapu ini, wis gak main, itu sudah, orang sudah nggak ada penghargaan ke kita. Ya. Apresiasi dulu, apapun yang dia lakukan, beri penghargaan. Baru seandainya dari apa yang dilakukan ada kekurangannya, cuma yang ini loh ya, sayangi, titik. Umpamanya, kita tahu, ini anak-anak putri di belakang itu biasanya ya. Kita tahu teman kita, ya, umpamanya pakai jilbab yang tidak matching dengan apa ini gamisnya. Ya, puji dulu, awakmu ke hijab besar, gitu dulu. Ya, hijab sip awakmu. Cuma seandainya loh ya, ini umpamanya iki. Nek warnanya sing dhuwur iku gak ungu, umpamanya rada merah-merah muda itu lebih sip. Iya tak tenan tak? Iya. Nah, itu kan enak. Jangan kemudian belum diberi penghargaan langsung kita down-kan, langsung kita rendahkan, jangan. Kita lihat dia nggak matching, awakmu itu loh, kelambinya kayak ngono kayak bakul lah sudah. Malah dia nantang, bakul apa? Nah, tukaran jadinya, jadi bersahabat. Ya, itu. Ya, jadi yang ketiga tadi apresiatif. Beri penghargaan. Ya. Bagaimana kalau dia tidak ranking? Ya kita beri penghargaan yang lain. Ingat ya anak-anakku para santri, manusia siapapun juga itu plus minus. Tidak ada manusia yang minus saja, tidak ada yang manusia yang plus saja. Nah ketika kita bersikap apresiatif, itu berarti kita cari unsur-unsur yang plus buat itu. Ya. Kalian kan tahu sendiri teman-teman kita. Ada teman kita yang dalam satu sisi belajar matematika sulit tapi nahwunya pinter. Ya. Ada yang bahasa Inggrisnya pinter tapi nulis Jawa tidak bisa. Oh seperti itu. Itu plus minus semuanya. Ya. Ada anak yang pendiam sekali, ya, pendiam sekali. Tetapi begitu dia disuruh ngimami suaranya bagus. Ada anak yang ngomongnya banyak sekali, disuruh pidato tidak bisa. Macam-macam. Maka cari sesuatu yang positif pada orang itu, pada teman kita, beri apresiasi. Yang plus itu. Bagaimana dengan yang minus? Maka di sini ada sifat yang ketiga, yang keempat yang harus kita miliki. Jadilah sahabat, jadilah kita orang yang korektif.
orang yang korektif, mengoreksi. Tapi ada etikanya teman-teman, anak-anakku, para santri ya. Ada etikanya korektif itu ya. Jangan pernah mengoreksi teman kita di depan orang lain. Akan lebih indah ketika kita mengoreksi itu bisi. Umpamanya ya, tadi kembali ke yang gampang saja ya. Kita tadi ya, ada anak belakang, entah anak kamar ros, anak kamar zanjiron, apa kamar hijaz, mau seperti itu, apa astika, mau seperti itu ya. Dia pakai atasnya apa ini, jilbabnya ungu terong ya, kemudian gamisnya kuning. Itu kan bagus sekali ya. Kalian ketika mau mengingatkan, jangan mengingatkan di depan orang banyak, apalagi di mustafir banyak orang, jangan. Begitu mau ke kamar mandi atau ketika berdua, mbak, ini sewu ya mbak ya. Akan nek garing lagi ojo ngono. Ojo paduannya itu ojo terlalu jauh, rada mirip-mirip no. Pamane nek sampean gawe jubah kuning ya. Ya umpamane dhuwureku umpamane ojo ungu terong ya. Dhuwureku umpamane rada abu-abu didik ya, atau krem. Nanti enggak ojo terlalu ngono ta. Iya. Dengan begitu dia tuh merasa oh, sahabatku teman. Jadi ya, apabila kita ingin menilai seorang sahabat itu betul apa bagus apa tidak, lihat ketika dia mengoreksi kita. Apabila dia mengoreksi kita di depan umum, berarti koreksinya tidak ikhlas. Dia ingin mendapat pujian sambil merendahkan kita. Tapi kalau dia ikhlas, maka ketika di depan umum dia memuji kita, ya, tidak masalah, memuji kita tidak masalah. Ya, itu apresiasi. Ya. Tetapi begitu kita berdua, dia mengingatkan kita, dia menasihati kita, dia mengoreksi kita. Ini memang perlu belajar seperti itu. Dalam pergaulan juga seperti itu. Nanti kalian ya, kalau sudah dewasa bergaul dengan masyarakat luas, apa yang Bapak sampaikan ini akan sangat penting. Bagaimana kita bersifat empatik dengan orang ya. Karena kita tidak hidup sendirian ya. Kita hidup sendirian. Bagaimana kita bisa memberi jalan keluar. Begitu kita mampu menjadi orang yang solutif, orang yang bisa memberi jalan keluar, maka orang akan banyak yang bergantung ke kita ya. Umpamanya si pemberi jalan keluar namanya Aisyah umpamanya, ayo nang Aisyah ini mesti nih so ngerti bagaimana jalan bagusnya. Setiap rapat dia disuruh, ya apa pendapatmu? Karena apa? Karena selama ini dia mengatakan sesuatu yang solutif. Kemudian juga supaya orang yang sudah berbuat baik ya, merasa kebaikannya itu dihargai, kita harus apresiatif ya. Jangan kemudian ya para santri, terutama ketika acara muhadharah umpamanya ya, muhadharah ada temannya menyanyi suaranya serak, baru mau nyanyi kemudian disurak-surain, jangan, biar nyanyi dulu, kita apresiasi, oh tepuk tangan kami, tidak masalah ya. Jadi ketika kita melihat teman kita di pondok, di asrama menampilkan sebuah kekurangan, beri dia apresiasi untuk memberikan dia semangat. Karena apa? Di pondok ini belajar ya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa diraih tanpa mulai dari tangga yang terbawah. Ingat itu. Tidak ada sesuatu yang bisa diraih tanpa melalui tangga yang terbawah ya. Semua belajar dari awal dulu. Tidak ada orang yang tiba-tiba pinter, tidak ada orang-orang yang tiba-tiba menguasai panggung, tidak ada orang yang tiba-tiba sampai puncak. Selalu dimulai dari bawah. Bayangkan kalau orang baru mulai dari bawah, kita jatuhkan ya, kita tackle, kita jegal dengan sikap kita sebagai sahabat yang tidak baik.
betapa dia akan kehilangan masa depannya. Untuk itu para santri dimanapun kalian berada, ya di rumah, kalau seandainya saat ini bersama orang tua, ya tolong, ya apapun yang dilakukan orang tua kita beri apresiasi. Apapun yang dilakukan oleh pembantu kita, kalau punya pembantu, kalau kalian punya pegawai, beri apresiasi dia. Jangan marah-marah terus. Ya, meskipun Anda sebagai bos, kita sebagai bos, jangan terus marahi. Ya. Karena apa? Karena kalau mamanya kita selalu saja memarahi orang, selalu saja menekan orang, ya, tampaknya gagah, tapi kita tidak jadi orang yang sakti. Ya. Jadi para santri dimanapun kalian berada, kalau ingin menjadi orang sakti, maka berbanyaklah sahabat, berbanyaklah teman. Ada pepatah Cina kuno, ya, ini pepatah Cina kuno, ya, yang sering ditirukan atau sering dinukil oleh para juru dakwah, ya, yang mengatakan bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Nah, itu pepatah Cina kuno. Ya, satu musuh terlalu banyak, jadi jangan cari musuh hidup ini. Ya, 1000 teman, ya, terlalu sedikit. Punya teman 1000 sedikit. Bagaimana sebaiknya? Itu perbanyak persahabatan, ya, perbanyak persahabatan. Dan supaya kita bisa menjadi sahabat yang baik, yang Bapak sampaikan tadi, tolong diterapkan. Punya sifat yang empatif, menjadi orang yang solutif, ya, memberikan jalan keluar, kemudian apresiatif, dan yang keempat korektif. Nah, sikap-sikap itu ini bisa diterapkan dengan sahabat siapapun, ya, tidak hanya orang yang seiman dengan kita, sahabat siapapun, ya. Karena kami sebagai pengasuh Darul Ulum ini, ya, memimpikan para santri tidak hanya bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk umat-umat yang lain juga. Semakin kita bisa diterima oleh masyarakat, semakin bagus kita menunjukkan atau katakanlah mendakwahkan Islam kepada umat manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Dengan seperti itu, insya Allah santri Darul Ulum akan lebih mudah berhasil di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang dimuliakan oleh Allah. Demikian para santri, kemudian ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim, mohon doanya, mudah-mudahan para pengasuh di Darul Ulum, Qurun In, dan dimanapun seluruh guru-guru kita yang saat ini jauh dari kalian, selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Sadat, mungkin apa ada pertanyaan yang mungkin mau dijawab, silakan, ya. Jadi para santri semua, setidaknya ada 4 tadi yang disampaikan oleh ayah. Yang pertama, sebagai sahabat kita harus empatif, yang pertama. Yang kedua harus solutif, apresiatif, dan yang terakhir korektif. Dan pepatah Cina yang betul-betul itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari adalah musuh satu itu terlalu banyak, dan sahabat atau teman 1000 itu terlalu sedikit. Ya, langsung dan pertanyaan mau. Iya. Ini masih belum ada yang bertanya. Ini sepertinya sudah expert dalam bidang persahabatan. Oh, alhamdulillah kalau berarti sudah dipraktekkan berarti, ya, alhamdulillah. Ya. Masih belum ada pertanyaan. Oh, niki wonten pertanyaan. Dari @Nabila Syahrur. Nabila Syahrur, pertanyaannya, jika kita mempunyai sahabat yang beragama Islam, tapi dia tidak mau sholat, di bulan puasa tidak mau puasa,
kita tuh sudah mengingatkan tapi dia tetap. Nah, menurut ayah berikut. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai sahabat itu korektif. Nah, korektif itu adalah bagaimana kita meluruskan apa yang kita lihat kesalahan di orang yang menjadi sahabat kita tadi. Ya, kita ingatkan. Ya. Kalau tugas kita hanya mengingatkan, ya, tugas kita hanya memberi peringatan, cukup. Itu tidak hanya tugas kita, bahkan tugas Nabi juga seperti itu. Hanya memberi peringatan. Kemudian bagaimana supaya mungkin maksudnya penanya bagaimana supaya peringatan kita itu bisa diterima. Nah, mungkin caranya yaitu dengan bagaimana kita peringatkan baik-baik, jangan di depan mata, jangan di depan halayak, ya, tapi cukup mungkin 4 mata, ya, jangan seperti itu. Ya. Kemudian kalaupun kita ingatkan dia tetap seperti itu, sudah bukan tanggung jawab kita. Ya, sudah bukan tanggung jawab kita. Lana amaluna walakum amalukum. Ya. Bagi kamu, ya, bagi saya lana amaluna, bagi saya, bagi kita, bagi saya, ya apa yang saya lakukan. Ya. Dan bagi kalian, ya sudah. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kewajiban mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr itu sudah kita lakukan. Yang salah ketika kita tahu seperti itu, dia sahabat kita tidak mengingatkan, itu salah. Lebih salah lagi, kita mau mengingatkan tapi mengingatkannya disebar-sebarkan di depan umum. Awakmu itu loh, ada teman-temannya banyak, gak poso lah, marah-marah dia, gak poso, gak tahu sholat jamaah subuh, gak tahu tangis, apa seperti itu. Ya, malah orang itu malah tidak simpatik dengan kita. Ya. Jadi di sini juga ya seperti Bapak lakukan ketika ada para santri yang sudah berkali-kali tidak jamaah subuh, ya, jamaah subuhnya mungkin agak tertunda, dan begitu Bapak selesai jamaah baru sholat sendiri, ya biasanya Bapak ingatkan ya baca Yasin dulu berkali-kali baru nanti orang tuanya, seperti itu cara salah satu cara untuk mengoreksi supaya dia bisa betul-betul di jalan yang diridhoi dan jalan yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Seperti itu, ya. Jadi yang pertanyaan kedua, ya. Bagaimana Siapa yang tanya, siapa? Oh, ini Jessica_M. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyikapi teman yang tidak pernah menghargai usaha kita? Itu. Ya, kita tidak perlu membuat orang lain itu sebaik yang kita harapkan. Ya. Kita ini tidak bisa membuat orang lain itu berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak bisa. Biar mereka jalan apa yang mereka lakukan. Yang penting tadi, ya, ibda binafsik, mulai dari kita sendiri. Ya. Ya, kitalah yang empatik, kitalah yang apresiatif. Ya. Kitalah yang apresiasi. Dengan seperti itu, ya nanti lama-lama ya, nanti akan kelihatan. Ya. Kita yang apresiasi, dia tidak apresiasi. Nanti lebih banyak siapa sahabatnya. Ya. Maka sahabat yang tadi ditanyakan oleh Jessica tadi, saya yakin si sahabat itu nanti akan kehilangan teman-teman dekatnya. Sementara Jessica, ya, kalau memiliki sikap yang apresiasi, bisa menghargai orang, ini akan semakin banyak yang menjadi sahabatnya Jessica. Jadi kita tidak perlu menuntut orang untuk bersikap baik, tapi berusaha kita berbuat baik pada orang lain. Nah, itu lebih bagus, ya, supaya kita tidak sakit hati kita menuntut orang lain berbuat baik. Ya. Ini wonten tapi menurut kula niki pertanyaannya sama, terus ada mempunyai sahabat tetapi tidak nyaman dengan sikapnya gitu. Sepertinya Ya. sama dengan Jessica Ya. tadi gitu. Terus pertanyaan niku wau saking npk.mn_. Nah niki wonten pertanyaan
saking Dewi Erla. Dewi Erla Dewi Erla Mahmuda. nggih ketingan. Ya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana cara membangun komunikasi dengan sahabat saat di pondok? Nah, mungkin pun alumni terus kali rencang-rencangnya pun lost kontak. Jadi bagaimana caranya setelah lost kontak itu, bagaimana cara kita untuk menghubungi kembali teman-teman kita yang benar-benar kehilangan kontak. Kali ini nyuwun pantun. Oh, aduh ya, ini lupa. Special request nih. Ya, ya. Jadi gini ya, mungkin kan sekarang zaman medsos ini, zaman modern, gampang itu untuk yang lost kontak mungkin dari yang sudah punya nomor WhatsApp-nya, kemudian dibuat grup ya, supaya silaturahim tetap terjaga. Ya. Tapi perlu diketahui oleh para alumni semua, baik saya kira tidak hanya alumni Darul Ulum, alumni manapun ya, itu ketika sudah dewasa, katakanlah usia sudah 40-an, masing-masing punya pilihan jalan sendiri, terutama apabila berkaitan dengan politik umpamanya. Ini kadang-kadang persahabatan itu terganggu. Ya. Katakanlah umpamanya dulu pernah mondok 40 tahun yang lalu, pernah mondok di Darul Ulum. Ya. Kemudian sekarang di masyarakat berjuang, ya, sama-sama berjuang untuk menegakkan agama dengan partai yang berbeda. Nah, ini biasanya yang sering mengganggu persahabatan. Tapi ya mohon saja bahwa tetap ya, kita harus bisa menyadari bahwa mereka memiliki pilihan yang harus kita hormati dan mereka harus menghormati pilihan kita. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah dicampur-campur, nggak usah dicampur adukan. Jangan sampai beda-beda pilihan politik kemudian merusak hubungan, merusak persaudaraan kita. Ya. Insya Allah dengan seperti itu ya, silaturahim. Maka ketika nanti di Darul Ulum atau itu lepas dulu, ketika di sini datang bersama-sama santri Darul Ulum, muridnya para kiai Darul Ulum, sehingga dengan begitu ikatannya adalah ikatan para alumni Darul Ulum yang pernah menikmati jariah ilmu dari para kiai di Darul Ulum. Ya. Jadi begitu. Terus ini wonten pertanyaan. Nah, ini ketinggalan sering ketika kita berteman dengan seseorang niku si teman niki selalu datang ketika hanya ada butuhnya mawon. Nah, ketika dirinya merasa saya membutuhkan, kok dia itu tidak melakukan hal yang sama ketika kita membutuhkan. Nah, itu bagaimana dan apa yang kira-kira harus dilakukan? Ini pertanyaan Klarin 1777. Ya, ya. Ya, biasa ya. Jadi itulah karakter manusia ya. Kan makanya dalam kehidupan ini kita akan menemukan banyak karakter orang ya. Karakter di mana apabila kita berjaya ya, apabila kita berjaya mereka datang mengaku kita sebagai sahabat. Tapi ketika kita tidak berdaya, mereka menjauh dari kita. Seperti itu banyak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, banyak karakter-karakter yang negatif ya, yang ada di lingkungan kita. Tapi ketahuilah para santri bahwa karakter-karakter yang negatif itu akan menjauhkan orang itu dari dunia persahabatan. Akibatnya apa? Hilanglah kesaktian orang-orang seperti itu tadi. Sebaliknya, apabila kita senang bermusyawarah dengan orang, kemudian kita juga memiliki sifat-sifat yang tadi Bapak sebutkan tadi seperti itu, maka akan semakin banyak orang kita. Dengan banyaknya orang yang membutuhkan kehadiran kita, yang bersimpati dengan kita, yang memiliki kedekatan dengan kita, maka insya Allah ya,
apapun yang agian kita ini banyak didukung oleh teman-teman kita yang lain. Apalagi masa sekarang, masa perlunya jaringan. Semakin luas jaringan seseorang, maka semakin mudah dia untuk bisa mengatasi permasalahan hidupnya. Sebaliknya ketika kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya teman yang kita percaya, wah, sulit. Kita akan kesepian di dalam kehidupan ini. Ya. Saya kira itu. Ya. Nah ini mungkin sudah hampir di penghujung waktu. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Saking zikra nasyasya, Bapak, apakah boleh kita mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman yang non muslim dengan niat sebatas untuk menyenangkan teman kita tersebut? Ya, ya, ya. Ya, itu memang banyak perdebatan mengenai itu. Ya, banyak perdebatan mengenai itu. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu pilihan. Ya, silakan. Tapi kalau saya membolehkan. Nah, kalau saya membolehkan karena ini muamalah. Ya, ini persis seperti yang dilakukan para syekh-syekh di Mesir, itu seperti juga para profesor-profesor di Al-Azhar. Apabila teman profesornya yang beragama Nasrani Natalan, dia mengucapkan selamat Natal, tidak masalah. Ya, itu muamalah, ya, bermuamalah. Dan kita berhusnudzon saja. Seandainya kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan itu, siapa tahu membuat dia terbuka. Oh, ternyata orang Islam itu baik ya. Oh, ternyata orang Islam ini menghargai atau ikut merasakan kesenangan saya ya. Oh, ternyata orang Islam ini punya perhatian ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita husnudzon bahwa mereka dengan kebaikan kita berharap ada hidayah dari Allah untuk mereka yang non muslim. Jadi kalau saya biasa melakukan itu ya, seperti kiai yang lain juga, ini termasuk seperti Kiai Quraisy juga seperti itu ya. Sementara ada juga yang tidak melakukan ya, menyebutnya sebagai sesuatu yang mendekati kemusyrikan, seolah-olah kita mengakui ya, seolah-olah kita mengakui, silahkan mengakui kebenarannya agama yang kita ucapi selamat itu silahkan. Jadi kalau yang tidak ya silahkan tidak ya. Yang mau melakukan ya silahkan dilakukan. Yang penting masing-masing punya tanggung jawab ya. Semuanya tanggung jawabnya pada Gusti Allah ya. Jangan hanya yang merayakan itu agama lain, nah, agama Islam bertengkar sendiri ya, jangan seperti itu. Ini kan akan justru membuat persaudaraan kita menjadi bahan ketawaan orang-orang yang non muslim ya. Saya kira itu yang bisa saya lakukan ya untuk menjawab ya. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir jam 9 ya, sudah hampir jam 9. Mungkin bisa kita akhiri sampai di sini, tapi niki wonten request spesial pantun wow. Ya, ya. Ya, ada pilih ya. Bunga mawar, bunga melati ya. Aromanya harum mewangi. Bila di pondok rajin mengaji, ketika pulang banyak yang menanti. Ya kira ya, menanti antri nantinya. Tidak hanya banyak ya, antri yang menanti. Karena di pondok selalu istiqomah mengaji, selalu istiqomah jamaah, insyaallah banyak menanti. Saya kira itu para santri dan sadat, insyaallah nanti kita ketemu lagi kapan-kapan dengan bahasan yang lain. Mungkin ada Bapak masih punya nanti ya, masih sinau murid ya, yaitu bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ini penting supaya kita itu ketika berjalan tidak merasa was-was akibat pendapat orang lain yang berbeda. Maka jangan kemana-mana, nanti IG Qurunin ya, akan muncul lagi sinau murid, banyak unsur kehidupan yang harus kita pelajari. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma